Memilih mobil pertama adalah langkah besar. Salah satu keputusan penting adalah memilih jenis transmisi. Ada dua pilihan utama, manual dan matic. Keduanya punya cara kerja yang sangat berbeda. Pilihan ini akan sangat mempengaruhi pengalaman berkendara Anda setiap hari. Jadi, penting untuk tahu mana yang paling pas untuk Anda. Jangan sampai salah pilih dan menyesal kemudian. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan mobil mana yang akan Anda beli. Pilihan yang tepat membuat belajar menyetir lebih menyenangkan. Bagi seorang pemula, transmisi mobil bisa terasa membingungkan. Mobil manual punya 3 pedal gas, rem, dan kopling. Anda harus memindahkan gigi sendiri. Sedangkan mobil matic hanya punya 2 pedal gas dan rem. Anda tidak perlu pusing memikirkan gigi. Keduanya menawarkan pengalaman yang sangat berbeda. Mobil manual memberi Anda kontrol penuh. Mobil matic memberi Anda kemudahan. Keduanya bagus, tapi cocok untuk orang yang berbeda. Memilih antara manual dan matic bukan hanya soal cara menyetir. Ini juga menyangkut biaya perawatan mobil nantinya. Termasuk juga soal seberapa irit bahan bakar yang dipakai. Kenyamanan saat macet juga menjadi pertimbangan penting. Apakah Anda sering lewat jalan macet? Atau jalanan di sekitar rumah Anda lebih sering lancar? Semua pertanyaan ini akan membantu Anda menemukan jawaban yang paling tepat. Mari kita bahas satu persatu, agar Anda tidak bingung lagi. Keputusan ini akan membentuk kebiasaan menyetir Anda. Kalau Anda belajar dengan mobil manual, biasanya akan lebih mudah untuk menyetir mobil matic. Tapi kalau Anda terbiasa dengan mobil matic, belajar mobil manual akan butuh usaha ekstra. Jadi, ini adalah fondasi awal Anda sebagai pengemudi. Pahami kebutuhan Anda sehari-hari. Apakah untuk bekerja di kota besar yang padat, atau untuk perjalanan santai di akhir pekan? Yuk, it's bedaung dan keinginan sign kulbayan mysterious. Mobil manual sering dianggap lebih seru untuk dikendarai. Anda bisa merasakan koneksi langsung dengan mesin mobil. Anda yang menentukan kapan harus ganti gigi. Ini memberikan kontrol penuh atas tenaga mobil. Bagi sebagian orang, ini adalah seni berkendara yang sesungguhnya. Anda bisa mengatur putaran mesin sesuai keinginan. Misalnya, saat butuh akselerasi cepat untuk menyalip. Atau saat ingin berkendara santai dan hemat bahan bakar. Kontrol ini tidak akan Anda dapatkan di mobil matic. Salah satu keuntungan terbesar mobil manual adalah harganya. Biasanya, mobil dengan transmisi manual lebih murah daripada versi maticnya. Perbedaannya bisa cukup lumayan. Selain itu, perawatannya juga cenderung lebih sederhana dan murah. Komponen transmisi manual tidak serumit transmisi matic. Jadi, kalau ada kerusakan, biaya perbaikannya biasanya lebih terjangkau. Ini penting bagi pemula yang mungkin punya budget terbatas. Anda bisa menghemat uang untuk hal lainnya. Namun, mobil manual juga punya kekurangan. Belajar menyetir mobil manual butuh waktu lebih lama. Anda harus belajar menyelaraskan injakan kopling dan gas. Ini bisa membuat frustrasi di awal. Mesin mobil bisa mati mendadak jika kopling dilepas terlalu cepat. Ini sering terjadi pada pemula. Apalagi saat berada di tanjakan atau di tengah kemacetan. Butuh banyak latihan sampai Anda benar-benar terbiasa dan lancar mengoperasikannya tanpa harus berpikir. Kekurangan lainnya adalah rasa lelah. Mengendarai mobil manual di tengah kemacetan parah sangat melelahkan. Kaki kiri Anda akan terus bekerja menginjak dan melepas pedal kopling. Tangan Anda juga sibuk memindahkan tuas gigi. Kalau Anda tinggal di kota besar seperti Jakarta, ini bisa menjadi siksaan setiap hari. Perjalanan singkat bisa terasa sangat panjang dan membuat pegal. Jadi, pikirkan rute harian Anda sebelum memilih mobil manual sebagai teman perjalanan. Mobil matic adalah simbol kemudahan berkendara. Kelebihan utamanya adalah sangat mudah dioperasikan. Anda tidak perlu pusing memikirkan pedal kopling atau kapan harus ganti gigi. Cukup pindahkan tuas ke posisi D untuk drive, lalu injak gas untuk melaju. Ini membuat belajar menyetir jadi jauh lebih cepat dan tidak stres. Bagi pemula, ini sangat membantu. Anda bisa lebih fokus memperhatikan jalan, rambu lalu lintas, dan kondisi sekitar, tanpa harus khawatir mesin mati. Kenyamanan adalah raja bagi mobil matic. Ini sangat terasa saat Anda terjebak macet. Kaki kiri Anda bisa istirahat total. Anda hanya perlu mengatur gas dan rem saja. Ini membuat perjalanan di dalam kota yang padat jadi lebih santai dan tidak melelahkan. Anda tidak akan merasa pegal-pegal setelah menempuh perjalanan jauh yang macet. Kenyamanan ini menjadi alasan utama banyak orang di kota besar beralih ke mobil matic. Hidup jadi lebih simpel.
Akan tetapi, kemudahan ini ada harganya. Mobil matic biasanya dijual dengan harga lebih mahal daripada varian manualnya. Selain itu, biaya perawatannya juga cenderung lebih tinggi. Transmisi otomatis punya komponen yang lebih rumit. Jika terjadi kerusakan, biaya perbaikannya bisa sangat mahal. Anda juga harus rutin mengganti oli transmisi matic, yang harganya tidak murah. Jadi Anda harus siapkan budget lebih untuk perawatan jangka panjang. Soal konsumsi bahan bakar, mobil matic model lama biasanya lebih boros. Ini karena ada tenaga yang hilang saat perpindahan gigi otomatis. Namun, teknologi sekarang sudah semakin canggih. Banyak mobil matic modern yang konsumsi bahan bakarnya sudah setara, bahkan lebih irit dari manual. Jadi anggapan matic pasti boros tidak sepenuhnya benar lagi. Tapi untuk mobil bekas yang lebih tua, kemungkinan besar versi manualnya akan lebih irit bahan bakar. Jadi, mobil manual atau matic? Jawabannya tergantung pada diri Anda. Jika Anda adalah orang yang suka tantangan dan ingin merasakan sensasi berkendara yang sesungguhnya, manual adalah pilihan tepat. Mobil manual cocok untuk Anda yang tinggal di daerah dengan lalu lintas lancar. Atau jika Anda punya budget terbatas dan ingin mobil yang perawatannya lebih murah. Kemampuan menyetir manual juga merupakan keahlian yang bagus untuk dimiliki. Anda bisa menyetir mobil apa saja nantinya. Sebaliknya, jika Anda memprioritaskan kenyamanan dan kemudahan, mobil matic adalah jawabannya. Mobil ini sangat cocok untuk Anda yang setiap hari berhadapan dengan kemacetan kota. Jika Anda seorang pemula yang ingin cepat bisa menyetir tanpa stres, matic adalah jalan pintas terbaik. Anda bisa lebih fokus pada keselamatan di jalan. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, kenyamanan yang ditawarkan sangat sepadan, terutama untuk penggunaan harian di perkotaan yang padat. Sebagai saran praktis, coba pikirkan rute harian Anda. Apakah lebih banyak macet atau lancar? Pikirkan juga budget Anda, tidak hanya untuk membeli, tapi juga untuk merawat. Kalau bisa, cobalah test drive keduanya. Rasakan sendiri bagaimana kaki Anda bekerja di mobil manual saat macet. Rasakan juga betapa santainya mengendarai mobil matic. Pengalaman langsung adalah guru terbaik. Jangan hanya mendengar kata orang, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Pada akhirnya, tidak ada pilihan yang salah. Baik manual maupun matic punya kelebihan masing-masing. Pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup Anda. Jangan terburu-buru. Lakukan riset, pertimbangkan semua faktor, dan pilihlah mobil yang akan membuat Anda senang setiap kali berada di belakang kemudi. Selamat memilih mobil pertama Anda, dan selalu ingat untuk berkendara dengan aman di jalan raya.